Ada sebuah keluarga yang sedang bersantui di halaman belakang rumah dan dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Suami istri yang bernama John dan istrinya yang bernama Kim, mereka sedang duduk santuy dan gak jauh dari sana ada sepasang saudara tiri. Yang bocil laki-laki bernama Brad sedangkan yang perempuan bernama Dawn Keith dan mereka sedang berendam. Kemudian tangan Brad itunya Keith dan secara tiba-tiba jari tangan Brad terluka yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Honey, are you okay? Beberapa tahun kemudian, Keith sudah bertumbuh besar jadi gadis remaja yang cantik dan rufahan. Waktu Keith sedang khotbah di sebuah acara seminar, yaitu sebuah komunitas anak remaja yang berjanji nggak akan melepas kesucian sampai menikah nanti. Dan sebagai simbol, mereka semua memakai cincin merah di jari manis kiri mereka. Intinya semua hal yang berhubungan dengan pergituan dilarang di komunitas tersebut. Lalu ada salah satu pria tampan yang baru pindah dari dia bernama Toby. Di sini, Toby terpesona melihat kecantikan Keith. People really related to what you said, but Setelah itu, Keith pulang ke rumah dengan bersepeda ria. Waktu sampai di rumah, Keith menengok mamanya yang lagi sakit-sakitan, dan waktu Keith ingin mandi, ternyata Keith dikagetkan oleh Brad. Keesokan paginya, Keith dihina oleh beberapa teman kampusnya karena Keith mengikuti komunitas. Dengan sabar, dia menerima ejekan itu. Bahkan waktu pelajaran biologi tentang reproduksi, Keith juga diejek oleh kawan sekelasnya. You'll probably never know. Akan tetapi, Toby membelanya dan Keith jadi tersipu mayu. Waktu pulang sekolah, Keith dan teman-temannya nonton bioskop, dan selama film berlangsung, ternyata teman-teman Keith tepat di samping Toby. Akan tetapi karena iman Keith dan Toby yang kuat, mereka menahan segala godaan iblis yang berkeliaran. Setelah pulang dari bioskop, mereka mampir ke sebuah danau, dan di danau ini sering dipakai oleh anak muda untuk gitu. Karena penasaran, mereka kepoin tempat tersebut. Waktu di tepi danau, Keith dan Toby saling curhat, yang kemudian mereka pulang dari danau. Ketika sudah di rumah, sewaktu mau tidur, di sini Keith berhayal bahwa dia telah menikah dengan Toby lalu malam pertama. Ketika Keith ingin mencolok-colok itunya, tiba-tiba Keith tersadar bahwa hal yang dia lakukan adalah berdosa. Keesokan harinya setelah selesai jam olahraga renang, Toby dan Keith telepon-teleponan. Di sini mereka buat kesepakatan untuk saling jaga jarak agar mereka bisa menahan diri dari godaan syaitan Hirojim. Dan ketika Keith sedang baca buku di kamarnya, tiba-tiba dia mendengar suara terkutuk dari kamar Brad yang ternyata Brad sedang gituan dengan pacarnya. Keith pun mencoba untuk menasihati Brad agar dia menjaga sikapnya di rumah. Namun Brad malah menyuruh Keith buat di tempat tidurnya. Hingga suatu ketika, entah setan apa yang merasukinya. Keith menelpon Toby buat ketemuan di danau. Mendengar hal tersebut, Toby pun langsung cepat-cepat ke sana. Kemudian Keith mengajak Toby untuk berenang bersama. Awalnya mereka malu-malu yang pada akhirnya mereka bermain bersama. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam gua dan entah ngapain dia masuk ke dalam gua. Namun Keith mengingatkan Toby agar menjaga kesucian mereka. Namun dengan rayuan boy, di sini Toby ngajak Keith buat gituan. Akan tetapi Keith menolaknya dan minta segera pulang dari sana. Merasa tidak menyerah, Toby terus membujuknya. Namun Keith tetap menolaknya, yang pada akhirnya Toby memaksa memasukkan itu ke Keith dan tiba-tiba, voila! Itunya Toby putus, sedangkan Keith dia terkejut melihat hal tersebut.
Sambil berteriak kesakitan, Toby melompat ke danau dan secara perlahan Keith mencoba melihatnya, namun Toby tidak kelihatan lagi dan entah kemana. Dengan wajah yang murung plus bingung sambil ketakutan, akhirnya Keith pergi dari sana lalu pulang ke rumahnya. Kemudian Keith mandi untuk membersihkan diri. Namun Keith masih tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Bahkan waktu mau tidur, Keith masih bisa ngerasain suara teriakan kesakitan dari Toby. Pagi harinya Keith frustasi karena merasa bersalah karena dia nggak bisa menjaga kesuciannya. Namun gak hanya itu, dia juga merasa sangat bersalah karena udah mutusin itunya Toby. Dan di hari tersebut, Keith akan khotbah lagi di komunitasnya. Akan tetapi ketika Keith ingin berbicara, Keith malah gagap karena merasa sudah nggak pantas lagi berdiri di hadapan komunitasnya. Dan dengan terpaksa, Keith mengaku kalau dia udah nggak suci lagi. Mendengar hal tersebut, para remaja komunitas di sana mereka mengejek Keith dengan sebutan iblis karena merasa nggak pantas di sana. Keith meminta tolong ke Ryan untuk mengantar pulang ke rumahnya. Sedangkan Ryan, dia dari dulu suka sama Keith. Oleh karena itu, waktu udah nyampe di rumah Keith, Ryan ngajak Keith buat kencan bareng. Namun Keith menganggap hal tersebut adalah hal yang lucu. Keith pun langsung menolak ajakan tersebut. Setelah itu Keith pergi menggunakan sepeda untuk mencari keberadaan Toby. Sedangkan Ryan yang ingin pulang dia malah putar balik untuk menanyakan lagi soal kencan tadi. Karena Ryan tidak puas dengan jawaban Keith. Namun Ryan malah bertemu dengan Brad. Brad berkata bahwa Ryan telah mengganggu tidur siangnya. Yang pada akhirnya Brad menghantam Ryan. Di sisi lain, Keith ternyata pergi ke danau. Dia melihat mobil Toby yang masih ada di sana. Lalu Keith kembali berenang ke dalam goa. Dan secara tiba-tiba, Keith berteriak karena itunya Toby dimakan sama kepiting. Setelah itu karena merasa udah nggak suci lagi, Keith naik ke tebing buat ngebuang cincin janji suci komunitasnya. Dan sesampainya di rumah, Keith penasaran dengan itunya. Kok bisa dimasukin terus putus? Keith pun dia menemukan sebuah artikel, yaitu Mythology Denata gitulah. Susah amat yang bacanya. Yaitu sebuah itunya yang bergigi. Dan diceritakan, sebuah mitologi kalau ada cewek yang gak hanya mulut atas yang punya gigi. Akan tetapi mulut yang bawah juga bergigi. Akibat hal tersebut, Keith pergi ke sebuah klinik spesialis kelamin untuk memeriksa itunya. What can I do for you, Miss Cobb? Is this your first time? Waktu dokter mengecek itunya Keith, kemudian dokter tersebut memasukkan jarinya, lalu voila. Dokter itu pun menjerit kesakitan. Tangan dokter itu terjepit karena ada yang menggigit jarinya, yang pada akhirnya jari-jari tangan dokter tersebut putus. Dan dengan sangat ketakutan, Keith langsung pergi dari tempat tersebut. Waktu di jalan, Keith menengok bahwa ada mobil polisi yang melewatinya. Bahkan ada juga mobil Toby yang udah dibawa oleh para polisi. Keith pun langsung kembali ke danau untuk mencari tahu apa yang terjadi. Yang ternyata, polisi menemukan Toby yang sudah tenggelam berhari-hari. Dengan perasaan sedih karena merasa Keith sudah membinasakan Toby, waktu Keith balik ke rumah dan ingin curhat sama mamanya, Keith melihat mamanya sudah terkapar tak sadarkan diri. Sedangkan Brad ternyata dia sedang gituan dengan pacarnya dan tak mementingkan keadaan mamanya. Setelah itu Keith dan ayahnya udah berada di rumah sakit. Ayah Keith menyuruh Keith untuk pulang agar Keith bisa beristirahat. Namun karena stres berat, Keith pergi ke rumah Ryan buat curhat. Keith mengatakan ke Ryan kalau dia udah membinasakan orang karena punya itu dentata. Namun di sini Ryan nggak mengerti dengan omongan Keith. Lalu untuk menenangkan Keith, Ryan pun memeluknya. Akan tetapi muncullah pikiran iblis Luxnut di pikiran Ryan. Keith disuruh mandi di bak mandi Ryan. Setelah itu Ryan memberikan obat untuk menenangkan sarafnya Keith. Dan setelah mandi, Keith menjadi lemas dan lunglai akibat dikasih obat tadi. Dan dengan lembut tapi pasti, Ryan memberikan getar ke itunya Keith yang membuatnya santuy. Lalu Ryan pun gituin Keith, namun anehnya, ternyata itunya Ryan tidak terpotong. Yang ternyata, bila Keith merasa tenang dan nyaman, itunya si Keith nggak gigit. Jadi kalau main kasar ya gigit. Sungguh yang aneh. Di sisi lain, tepatnya di ruang forensik untuk mayat, dokter dan detektif,
Mereka menemukan ada semacam gigi tajam yang nyangkut di itunya Toby, dan keesokan paginya, Keith ingin balik ke rumah sakit, sedangkan Ryan ingin ngajak Keith untuk gituan lagi dengan nunjukin alat begituan lah. Di sini Keith pun tergoda dengan Ryan, yang kemudian mereka gituan lagi dengan aman dan nyaman. Tak berselang lama, tiba-tiba telepon Ryan berbunyi, yang ternyata Ryan ketahuan sedang buat taruhan sama kawannya. Kalau dia bisa nidurin Keith yang terkenal dengan kesuciannya, dia akan dapat piring cantik. Mengetahui hal tersebut, Keith pun langsung marah yang kemudian walah, putuslah itunya si Ryan. Aduh. Waktu di rumah, ayah Keith memukul Brad, lalu mereka berdua pun bentrok. Akibat kejadian semalam, Mama Keith dan Brad meninggoy. Merasa tersudut, Brad pun mengeluarkan anjingnya yang pada akhirnya leher ayahnya langsung rekam sama anjing itu. Waktu ayahnya digigit, Brad mengakui bahwa dia dulu waktu kecil, Brad suka dengan Keith. Namun ayahnya malah menikah dengan mamanya Keith. Dan hal itu ngebuat dia dan Keith jadi saudara tiri. Bahkan ngebuat Brad menjadi berandalan dan gak peduli lagi sama mereka. Namun agar Brad gak masuk penjara, akhirnya Brad lepasin gigitan anjingnya. Setibanya di rumah sakit, Keith memeluk ayah tirinya dan dia sangat terpukul dengan kepergian mamanya. Namun tanpa sengaja Keith melihat leher ayahnya terluka parah akibat gigitan anjing. Di sini, Melanie yaitu pacarnya Brad, dia juga meminta maaf. Waktu malam kemarin, Melanie sebenarnya mau bantuin mamanya Keith. Namun dia dilarang oleh si Brad dan memaksa Melanie untuk gituan. Mendengar hal tersebut, di sini Keith langsung marah dengan Brad. Lalu Keith berdandan agar terlihat cantik. Setelah itu dia masuk ke kamar Brad buat ngodain Brad. Sedangkan Brad yang memang menyukai Keith sejak kecil, dia pun langsung gituin Keith yaitu saudara tirinya. Namun sebelum melakukannya, Brad nampak waspada karena dia teringat dengan kejadian waktu kecil dulu, yaitu tangannya terluka ketika Brad nyolokin tangannya ke itunya Keith. Waktu melihat itunya Keith dan merasa tidak ada yang aneh, Brad langsung gituin Keith. Awalnya aman-aman aja, namun tiba-tiba, walah. Putuslah itunya Brad. Nih jadi wanita pembunuh bayaran mantap juga ya, atau gabung sama X-Men mungkin. Brad pun menyuruh anjingnya untuk menerkam Keith. Namun anjingnya menghiraukan dan malah makan itunya Brad. Dan dengan rasa puas, tuntas, dan terbalaskan, Keith pergi ninggalin Brad yang udah berceceran dengan darah. Keith pun pergi dari rumahnya dan gak tahu entah kemana. Namun waktu di tengah jalan, tiba-tiba sepedanya rusak. Karena kebingungan, dia meminta tumpangan sama mobil yang lewat. Dan malamnya, mobil yang dia tumpangi berhenti di penginapan. Yang ternyata, yang punya mobil ini adalah kakek-kakek. Di sini Keith ingin oleh kakek tersebut dan Keith dikunci di mobil itu. Keith dengan tersenyum dan mengetahui dengan apa yang mau dia perbuat. Lalu, tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.